Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus di mana di sini Nyonya A yang berusia 35 tahun dengan keluhan utama nyeri lutut kanan sejak 2 bulan. Ketika anamnesis didapatkan hasil bahwa nyeri itu awalnya ringan, lalu memberat saat dia naik turun tangga. Lalu lututnya juga kaku saat bangun tidur, namun membaik setelah digerakkan. Tidak didapatkan adanya demam, keluhan sendi lain dan juga trauma. Lalu dia juga mengatakan bahwa berat badannya ini meningkat 1 tahun terakhir. Untuk riwayat penyakit terdahulunya tidak didapatkan data. Untuk riwayat penyakit keluarga juga tidak didapatkan data. Untuk riwayat pemberian pemakaian obatnya, di mana dia di sini hanya memakai obat pereda nyeri dari warung. Lalu untuk riwayat sosialnya, si Nyonya ini merupakan ibu rumah tangga. Dari hasil anamnesisnya didapatkan hipotesis yaitu osteoartritis, rheumatoid arthritis dan juga gout. Lalu untuk menegakkan hipotesis atau menegakkan diagnosis, kita melakukan pemeriksaan. Pertama, pada pemeriksaan fisik didapatkan dari pola jalannya itu pincang, untuk mengurangi beban kaki kanan. Lalu pada inspeksi didapatkan deformitas genivarum, lalu juga bengkak di region medial lutut kanan dan tidak ada kemerahan jelas. Pada palpasi didapatkan nyeri tekan daerah pes anserinus lutut kanan dan juga crepitus saat fleksi dan juga ekstensi. Lengkap geraknya fleksi terbatas karena adanya nyeri. Lalu untuk tanda-tanda vitalnya didapatkan hasilnya normal. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penunjang, yaitu di radiografi didapatkan radiografi kanan proyeksi AP dan juga lateral, mendapatkan penyempitan celah sendi kompartemen medial dan juga sklerosis tulang subkondral dan ada osteofit. Kesimpulannya, osteoartritis genu kanan grade 3 di mana klasifikasi Kellgren-Lawrence. Lalu untuk hematologi lengkapnya didapatkan dalam batas normal. Sehingga dari pemeriksaan tersebut didapatkan untuk diagnosisnya adalah osteoartritis. Untuk osteoartritis sendiri, untuk patomekanismenya di mana di sini faktor-faktor predisposisi seperti usia tua, jenis kelamin yaitu perempuan, lalu genetik, kegemukan, penyakit metabolik dan juga adanya cedera sendi dan juga pekerjaan yang berat. Itu adalah faktor predisposisi dari penyakit osteoartritis. Nah, faktor-faktor ini juga di sini ada trauma atau mikro trauma berulang atau cedera, dan juga ada kelainan genetik dalam produksi kartilago dan juga kelainan bawaan metabolisme kartilago. Di sini didapatkan untuk trauma ataupun adanya mikro trauma yang berulang itu menyebabkan kerusakan dari kartilago artikular yang normal, sedangkan untuk kelainan genetik adalah kerusakan kartilago di abnormalnya. Nah, kerusakan ini menyebabkan destruksi atau erosi dari kartilago artikular. Nah, kerusakan kartilago artikular ini menyebabkan beberapa mekanisme, di mana di sini trauma sendi fisik yang berulang seperti misalnya sering naik turun tangga atau menahan beban yang berat, di mana di sini menyebabkan cairan sinovial itu akan masuk ke tulang. Lalu juga akan terjadi kerusakan pembuluh darah di subkondral dan terjadi fraktur subkondral. Nah, fraktur subkondral, kerusakan pembuluh darah subkondral dan juga cairan sinovial yang masuk ke tulang ini akan menyebabkan stimulasi dari nociceptor yang ada di tulang subkondralnya. Nah, ketika nociceptor ini terstimulasi, maka akan adanya persepsi nyeri. Lalu di sini akan ada juga deposisi tulang abnormal sekunder akibat keausan tulang subkondralnya. Nah, karena terjadi erosi atau pengikisan, jadi lama-kelamaan dari tulang subkondralnya ini dia akan terkikis, akan aus. Nah, hal ini akan mengaktifasi dari osteoklas dan juga osteoblast, sehingga akan meningkatkan aktivasi dari remodeling. Nanti akan meningkatkan remodelingnya yang akan menghasilkan adanya sklerosis atau penebalan dan juga osteofit. Nah, hal ini akan menyebabkan adanya sklerosis dan osteofit ini akan menyebabkan adanya gangguan arsitektur sendi normal yang akan menyebabkan hipertrofi tulang dan juga akan terlihat adanya deformitas. Nah, selanjutnya ketika kartilago ini erosi atau terkikis, itu menyebabkan kartilago akan berkurang sehingga akan terjadi kekurangan dari kartilagonya. Nah, kekurangan dari kartilago ini menyebabkan ketika tulang bergerak itu nanti akan berkontakan secara langsung antar tulangnya itu. Nah, ketika
kita bergerak lalu juga tulangnya itu langsung berkenaan antar tulangnya, akan menimbulkan suara bunyi gemertak, yaitu crepitus. Nah, yang selain itu juga kan menyebabkan stimulasi dari nociceptor yang menyebabkan dan juga adanya osteofit, itu juga nyebabin karena osteofit seperti penumbuhan tulang baru itu, jadi ketika dia saling berhadapan ketika bergerak, tulangnya itu nanti akan menyebabkan rasa sakit. Jadi ketika kita bergerak itu akan menyebabkan sakit, jadi pain with motion, atau sehingga menyebabkan range of movementnya itu akan menurun. Nah, selain itu erosi dari kartilago artikular ini juga menyebabkan inflamasi, jadi akan pengeluaran sitokin proinflamasi, yang dimana sitokin ini itu mengatur sintesis dari asam hyaluronat. Nah, asam hyaluronat ini menyebabkan viskositas cairan sinovial itu akan menurun, yang nyebabin tadi pergerakan sendinya kan tadi kan kekurangan kartilago. Nah, dengan cairan lubrikan yang sedikit ini juga akan menyebabkan stimulasi dari nociceptor. Lalu selain itu si inflamasi ini juga akan mengsekresikan enzim-enzim proteolitik. Nah, enzim-enzim proteolitik yang meningkat ini akan menyebabkan produksi dari cairan sendinya meningkat, sehingga si cairan sendi itu akan mengumpul, terjadi efusi sendi yang sehingga didapatkan bengkak. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.